ia menuju ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi, ia kok mendengar suara anak ayam. Padahal di sekitar tuh gak ada yang punya ayam. Anak ayam itu terus berbunyi. Ketika ia keluar dari kamar mandi menuju kamar nih, pastikan ia melihat ruang tamu gitu kan. Nah, di ruang tamu tuh kayak ada sosok manusia tapi bukan manusia gitu. Dan Mbak Maya tuh menegaskan, ternyata itu adalah sosok kuntilanak yang lagi duduk. Nah, ketika ia melangkah nih, baru melangkahkan kakinya, kuntilanak itu menengok ke arah Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gue yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Iya, jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Kontrakan bekas pembunuhan. Cerita ini dikisahkan oleh Mbak Maya, yang dimana ia baru saja menikah, tinggal di sebuah kontrakan. Karena biaya yang begitu minim, ia mencoba untuk mencari kontrakan yang murah di daerah perantauannya. Namun ketika ia tinggal di rumah itu, banyak sekali nih gangguan dari makhluk gaib di rumah itu. Daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Suatu ketika Mbak Maya dan Mas Aris baru aja menikah nih. Setelah beberapa minggu usia pernikahan mereka, ia mencari sebuah kontrakan di daerah perantauannya. Karena pada waktu itu Mas Aris ini ditugaskan di kota untuk sementara waktu. Karena gak ingin pisah dengan istrinya, jadi istrinya Mas Aris ikut nih untuk pindah ke tempat tinggal sementara ketika Mas Aris bekerja di kota itu. Karena biaya yang sangat minim, Mas Aris dapatlah kontrakan murah dari sebuah aplikasi properti. Harganya sangat miring. Iya, untuk daerahnya sendiri Mas Aris emang gak mau kasih tahu nih lokasinya di mana, karena nantinya bisa menyinggung pemilik rumah tersebut. Lokasi rumah itu sudah cukup lumayan rapuh, kotor. Mas Aris dan Mbak Maya ini mencoba untuk membersihkan rumah itu demi kenyamanan mereka. Ya, rumah ini gak terlalu besar. Ukurannya hanya 2 kamar, ruang tamu, dan dapur. Bisa dibilang tipe 21. Ketika rumah sudah dibersihkan, malam pertama mereka tidur tuh. Ketika dia tidur, seperti ada yang aneh malam itu. Malam itu turun hujan. Hujannya sangat deras. Genteng ruang tamu sepertinya ada yang pecah hingga meneteskan air yang begitu banyak. Akhirnya Mas Aris keluar tuh untuk mengurus ruang tamu itu. Sang istri yang masih di dalam kamar, ia merasa ada yang aneh. Ketika masih memejamkan mata, kok kayak ada yang ngeliatin Mbak Maya nih dari atas, sambil ada suara nafas gitu di atas kepalanya Mbak Maya. Namun ketika Mbak Maya membuka mata, itu gak ada siapa-siapa. Sontak Mbak Maya memanggil suaminya. "Mas, kamu tadi ke kamar?" "Enggak, Mai. Aku dari tadi nih di luar nih, lagi rapiin ember nih, hujannya gede banget. Airnya juga kemana-mana nih." "Emang kenapa, Mai?" "Gak apa-apa, Mas." Mbak Maya gak mau membuat Mas Aris takut. "Ya udah, nanti kalau misalkan udah kelar, temenin aku masuk ya." "Iya sayang, nanti aku ke dalam." Iya, jam 2 malam barulah nih hujan reda. Mas Aris sudah lega nampaknya. Ia mencoba tidur di samping istrinya. Namun ia mendengar kok kayak ada suara orang di dapur gitu, yang berjalan dan hendak membuat kopi. Ketika ia bangun menuju dapur, ternyata gak ada siapa-siapa. Kok bisa ya? Ya udah, nggak mau ambil pusing di Mas Aris. Akhirnya melanjutkan tidur hingga pagi tiba. Mas Aris berangkat kerja. Singkat cerita, di beberapa hari kemudian, pada malam hari, Mas Aris baru pulang nih dari kerjanya. Karena ia lembur, bisa dibilang jam 10 malam gitu baru pulang. Ia mengetuk pintu.
"Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Mas, tunggu sebentar ya." "Kamu belum tidur Dek?" "Iya Mas, tadi aku masak, aku pikir kamu pulang sore." "Ya udah, aku angetin lagi masakannya." "Ya udah kalau gitu, aku ambilin dulu ya masakannya." Anehnya, ketika makanan itu dihidangkan, semua makanan menjadi basi dan tidak bisa dimakan. Lah, kok Dek makanannya asem ya? Dan berlendir? Lah, aku nggak tahu Mas. Tadi sih aku masak semua baik-baik aja kok, nggak ada yang basi. Ya udah, kalau gitu aku beli aja nasi goreng nanti di depan untuk kita makan. Ya udah Mas, aku ikut juga deh. Kamu mau ikut? Ya udah. Nah, ketika ia ke tukang nasi goreng yang nggak begitu jauh dari rumah kontrakan ya, mereka nih ngobrol sama tukang nasi goreng. "Mbak, sama Masnya baru ya?" "Iya Mas, soalnya saya baru lihat di sini." "Iya Mas, kami berdua baru kok di sini, ya baru beberapa minggu lah." "Emang tinggal di mana?" "Di ujung jalan sana Mas." "Oh, yang dekat rumah kosong itu ya?" "Wah saya kurang tahu tuh Mas, rumah kosong yang mana ya?" "Iya, yang bekas ada pembunuhan itu." "Kalau boleh tahu emang pembunuhan karena apa ya Mas?" "Ya, dulu sempat ada satu keluarga yang dimana rumah itu dihuni sama sepasang suami istri. Cuman itu istri muda dari suaminya ini. Jadi istri tuanya ini nggak suka nih sama istri mudanya. Dan istri tuanya tuh menyuruh orang untuk membunuh si istri muda ini Mas. Duh, serem banget tuh Mas. Sontak si istri ini bilang begitu. Ya makanya kalau di sana jarang yang mau ngiter Mas. Tukang dagang apapun lah. Kalau lewat dari jam 7 malam, soalnya pasti serem. Hmm, gitu ya Mas. Ya udah tuh, akhirnya nasi goreng sudah jadi. Akhirnya mereka berdua kembali lagi ke rumah. Tibalah di rumah nih Mas Aris dan Mbak Maya ini. "Jangan-jangan yang dibilang itu adalah rumah kita kali ya Mas?" kata sang istri. "Ya semoga aja bukan. Lagian rumah kosong kan banyak di sini. Ini juga kan bukan gang yang ujung-ujung banget tadi kita tunjuk. Udah kamu gak usah mikir yang macem-macem lah. Kamu makan aja dulu, nanti kamu sakit lagi." Malam itu, Mbak Maya hendak tidur bersama suaminya. Merasa sakit perut, ia menuju ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi, ia kok mendengar suara anak ayam. Padahal di sekitar tuh gak ada yang punya ayam. Anak ayam itu terus berbunyi. Ketika ia keluar dari kamar mandi, menuju kamar nih, pastikan ia melihat ruang tamu gitu kan. Nah di ruang tamu tuh kayak ada sosok manusia tapi bukan manusia gitu. Dan Mbak Maya tuh menegaskan, ternyata itu adalah sosok kuntilanak yang lagi duduk. Nah, ketika ia melangkah nih, baru melangkahkan kakinya, kuntilanak itu menengok ke arah Mbak Maya. Mbak Maya sontak teriak, "Mas, tolong!" Ketika Mas Aris bangun dari tempat tidurnya, Mbak Maya langsung pingsan. Dibawalah ke tempat tidur sama Mas Aris. Keesokannya Mas Aris ini izin gak kerja karena sang istri jatuh sakit akibat melihat kuntilanak itu. Ternyata benar, rumah ini ada hantunya. Mas Aris akhirnya coba panggil temannya untuk menyembuhkan sang istri, yaitu Mbak Maya ini. Karena Mbak Maya gak sembuh-sembuh dan sering kesurupan, sampai suatu malam Mbak Maya itu teriak-teriakan kesakitan, teriak histeris. Ternyata Mbak Maya ini kesurupan arwah penasaran yang mati dibunuh di rumah itu. Akhirnya setelah disembuhkan oleh temannya Mas Aris ini adalah orang paranormal. Mbak Maya sudah bisa siuman, namun badannya masih lemas. Mas Aris yang kala itu masih khawatir melihat keadaan istrinya, ia sampai gak bisa tidur tuh. Sampai-sampai ia harus ketiduran di bangku depan. Ketika ia tidur, Mas Aris nih diimpikan sosok gadis yang berusia 30 tahunan yang sedang meminta tolong. Badannya penuh tusukan pisau dan berlumuran darah. Setelah kejadian itu, Mas Aris dan Mbak Maya akhirnya tak mau melanjutkan mengontrak di rumah itu karena tak tahan dengan gangguan yang dilanda sama mereka. Nah, itulah cerita singkat dari Mbak Maya dan Mas Aris yang harus mengalami
teror di rumah bekas pembunuhan. Kalau kalian punya cerita-cerita menarik, cerita-cerita seram lainnya, bisa dikirimkan ke email yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Terus dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan cerita-cerita horor lainnya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian yang pastinya suka horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.